Kardiovaskular masih menjadi ancaman dunia dan merupakan penyakit yang berperan utama sebagai penyebab kematian nomor 1 di dunia. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebut lebih dari 17 juta orang di dunia meninggal akibat penyakit jantung dan pembuluh darah. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar Riskesdas Kementerian Kesehatan 2018, angka prevalensi atau angka kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah sebanyak 1,5%. Artinya 15 dari 1.000 penduduk menderita penyakit jantung. Di Indonesia itu berarti terdapat hampir 2,8 juta penderita penyakit jantung. Persentase ini naik 3 kali lipat dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Pada 2013, Riskesdas mencatat angka prevalensi penyakit jantung 0,5%. Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia mengatakan, dari berbagai spektrum penyakit kardiovaskular, penyakit jantung koroner masih berkontribusi sebagai spektrum penyakit jantung terbanyak di seluruh dunia dan menyebabkan tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, Isman Firdaus mengatakan, penyakit jantung dan pembuluh darah kini bukan hanya menyerang usia lanjut, tapi juga kelompok usia produktif. Penyebabnya adalah gaya hidup tidak sehat, seperti kebiasaan merokok dan terlalu sering mengkonsumsi makanan dengan kadar gula tinggi, garam, dan lemak. Menurut Isman Firdaus, kadar nikotin, gula, garam, dan lemak yang tinggi dalam tubuh dapat menyebabkan lapisan endotel pada bagian dalam pembuluh darah di jantung mengalami disfungsi. Kondisi ini akan lebih parah pada orang yang memiliki pembuluh darah jantung yang sangat sensitif karena faktor genetika. Jadi 5 faktor ini mempengaruhi integritas atau keutuhan dari endotel di dalam dinding dalam pipa pembuluh darah kita. Apabila kita ada merokok, nah endotelnya itu jadi yang harusnya kayak endotel itu seperti pagar yang melapisi, kalau ada ubin ya, ubin kita lah yang melapisi jaringan dalam pembuluh darah. Kalau ada merokok, rokok itu bisa merusak endotel. Jadi yang tadinya dia rapet itu jadi nggak rapet. Akhirnya dampak kalau endotel kita nggak rapet, itu ada namanya LDL. Endotel yang mengalami disfungsi menyebabkan lemak jahat atau LDL dapat memasuki celah-celah lapisan endotel sehingga menyebabkan reaksi inflamasi atau peradangan. Inilah cikal bakal terjadinya plak aterosklerosis atau ateroma. Penanganan penyakit jantung di Indonesia belum juga selesai. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung membuat tenaga medis dari berbagai lini, diantaranya dokter spesialis kardiovaskular, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis penyakit paru, bahkan dokter spesialis anak, makin fokus menangani pasien penyakit jantung yang juga terpapar COVID-19 karena gejala penyakit jantung mirip dengan gejala penyakit COVID, sehingga penyakit jantung disebut sebagai the great imitator. Waktu awal itu mortalitasnya tinggi sekali, ya. Jadi pasien jantung yang kena COVID itu 20-23% angka kematiannya yang serangan jantung. Biasanya tuh kalau serangan jantung, infak miokard tuh paling tinggi 8%, 7% ya angka kematian in hospital. Tapi dengan adanya COVID di rumah sakit bisa sampai tinggi 22%, naik 2-3 kali lipatnya angka kematiannya. Karena kalau pasien-pasien yang dengan jantung dan kemudian ada infeksi, ini tentu berat. Tidak hanya COVID, pasien jantung kena infeksi apapun akan berat. Ketua Umum Yayasan Jantung Indonesia Esti Nuryadin mengatakan, tindakan preventif tidak bisa dimulai di usia dewasa atau usia lanjut. Tindakan pencegahan akan lebih efektif bila mulai diterapkan sejak usia dini atau usia sekolah. Edukasi tentang pola hidup sehat merupakan salah satu cara. Kami dari Yayasan Jantung Indonesia mencoba melakukan awareness, edukasi bahwa penyakit jantung itu menyerang generasi muda. Karena penyakit jantung koroner adalah penyakit lifestyle. Jadi itu yang kita mau jelaskan bahwa penyakit lifestyle ini bisa dicegah dengan lifestyle yang sehat. Pandemi mengajarkan bahwa kesehatan adalah hal penting karena kesehatan merupakan investasi terbesar dalam hidup. Pepatah lama mencegah lebih baik dari mengobati masih relevan mengingat penanganan penyakit jantung butuh biaya yang tidak sedikit. Terapkan pola hidup sehat dan disiplin protokol kesehatan untuk kebaikan dan keselamatan bersama. Arman Helmi, Baramaestro, Jakarta.